Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah tanggal 13 Sya'ban. Jadi ini udah hampir pertengahan. Pertengahan itu namanya nisfu. Jadi istilah populer di kalangan kita adalah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Jadi ketika sampai tanggal 15, malam 16, itu sudah pertengahan. Artinya pertengahan Sya'ban, pertengahan juga menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita. Kita sampai pada bulan Ramadan dan berikan hidayah dan taufik kita bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan kita. Oleh karena itu, pembahasan kita pagi hari ini tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Karena sampai hari ini di sebagian masyarakat masih ada yang tanya-tanya, memang benar nggak ada istilah nisfu Sya'ban? Apa itu dalilnya? Kan masih ada yang begitu tuh, masih ada yang ragu. Itu sih nggak ada, cuma ya dibuat-buat aja oleh para ulama. Nah ini penting kita jelaskan. Jadi tentang nisfu Sya'ban ini pertama dari ayat-ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis-hadis. Nanti misalnya ya, kalau di dalam Al-Quran ada ayat di surat Ad-Dukhan. Surat Dukhan itu ayat 3 sampai ayat 4. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya itu menurunkan Al-Quran, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh berkah, malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami yang berikan peringatan. Fiha, pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Ya, jadi pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Yufraqu ini salah satu maknanya pada malam itu akan dijelaskan, ya, akan dipilah-pilah, ditentukan semua urusan. Nah inilah nanti urusan-urusan kita itu diantaranya adalah urusan kematian, urusan rezeki, urusan nasib, baik dan buruknya itu pada malam itu ditentukan. Hakim dengan penuh hikmah, penuh bijaksana. Nah pertanyaannya adalah pada malam yang penuh berkah atau malam yang diberkah itu malam apa? Nah disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya ulama tafsir. Pertama, ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam di sini adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana urusan setiap makhluk itu termasuk kematiannya, umurnya, nasibnya, baik dan buruk, itu diatur ulang. Jadi diinstal ulang, ya kalau komputer kan diinstal ya, jangan kembali itu pada malam nisfu Sya'ban. Itu. Pendapat yang kedua mengatakan malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu juga malam yang penuh kemuliaan karena penuh keberkahan di dalamnya. Salah satunya pada malam Lailatul Qadar itulah diinstal ulang, diatur ulang, ditentukan. Maka pada malam itu kalau kita lagi berdoa, kita lagi berbuat amal kebaikan, lagi ngaji, lagi macam-macam kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Nah dari dua pendapat ini memang mayoritas ulama berpendapat adalah malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Jadi ini dilihat dari segi ayat-ayat Al-Quran.
Nah, kalau pemberian nama oleh kalangan para ulama, Asmaul Lailatul Nisfu Sya'ban, nama-nama dari Nisfu Sya'ban itu ada Al-Lailatul Mubarakah, ya, yaitu disebut malam yang penuh berkah. Kenapa? Karena salah satunya tadi ini. Kalau di dalam kitab ini salah satunya itu limujawaratil malaikatil alil adamiyina wa muqarabatin biha. Karena pada malam nisfu Sya'ban itu malam yang penuh berkah di mana para malaikat itu akan turun dan banyak berdekatan dengan kita manusia ini. Jadi karena banyaknya malaikat yang turun, kemudian kita sama-sama berkumpul dengan para malaikat berkumpul dengan kita ini, maka itu menjadi sebuah keberkahan. Lailatul Qismah, ya, Lailatul Qismah itu malam pembagian. Jadi karena ada pendistribusian, ya, yang tadi itu kita jelaskan tentang pembagian rezeki pada malam itu, yaitu tentang takdir. Nah, itu pada malam itu juga, maka itu disebut Lailatul Qismah. Ini banyak makna, banyak nama-nama tentang malam nisfu Sya'ban ini, ya. Nanti hadis-hadisnya kita akan jelaskan nanti. Kemudian Lailatul Ijabah. Kenapa disebut Lailatul Ijabah? Karena pada malam itu, ya, pada malam nisfu Sya'ban, doa-doa yang kita persembahkan, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam itu adalah akan dijabah. Dijabah itu artinya diterima oleh Allah. Nah, kalau di dalam kitab ini yang disebutkan riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khamsul layalin la yuraddu fihinna doa. Jadi ada 5 malam di mana doa-doa yang kita persembahkan kepada Allah itu tidak akan pernah tertolak. Tidak tertolak itu maksudnya cepat diterima. Pertama itu adalah Lailatul Jumat. Jadi malam Jumat itu adalah malam di mana doa-doa itu bagus. Ya, kita cepat diterima oleh Allah. Yang kedua adalah awal Lailatul Rajab, pada malam awal pertama bulan Rajab. Nah, yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Yang keempat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Nah, yang kelima itu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, jadi ini malam-malam yang penuh, ya, dengan dijabah, karena malaikat pada malam itu banyak. Jadi Lailatul Syafa'ah, ya, Lailatul Syafa'ah ini disebutkan juga sebagian ulama, ya, karena malam itu banyak, ya, syafa'ahnya artinya pendampingan, ya. Kita ada pembelaan, ya, karena Allah dengan rahmatnya penuh pada malam itu. Itulah diantara masih banyak lagi nih, Lailatul Ghufran, malam penuh pengampunan. Nanti kita akan jelaskan hadisnya tentang. Jadi sekali lagi, malam nisfu Sya'ban di kalangan para ulama itu sudah sesuatu yang sudah sangat masyhur dan sangat jelas tentang keistimewaannya. Jadi kita tidak perlu meragukan. Nah, yang sering menjadi pembahasan di sebagian orang adalah mengenai hadis-hadisnya. Jadi hadis yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban ini jumlahnya juga sangat banyak. Hanya saja ada memang hadis yang dikemukakan sebagian orang itu ada hadisnya dhaif. Yang kedua, bahkan ada yang berlebihan, itu ada tambahan, itulah biasanya palsu. Tapi sebagian itu hadisnya sahih, paling tidak hadisnya hasan. Nah, jadi karena hadisnya sahih, paling tidak hasan, maka kita tidak boleh meragukan. Ya, tidak boleh meragukan. Nah, kalaupun ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan suatu ibadah, termasuk keutamaan beribadah, berdoa, istighfar dan lain-lainnya tentang keutamaan nisfu Sya'ban, kalaupun hadisnya dhaif, ya kalau dhaifnya tidak terlalu sangat dhaif, maka itu pun dia tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena
Menggunakan hadis dhaif dalam hal masalah keutamaan itu dibolehkan oleh para ulama. Ya. Yang tidak dibolehkan itu adalah menggunakan hadis dhaif dalam rangka masalah akidah. Nah, itu beda. Yang kedua masalah menetapkan hukum halal dan haram. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar keutamaan untuk mendapatkan nilai pahala yang semakin banyak, hadis-hadis datang pun tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu pokoknya hadis tak boleh. Itu yang menjadi persoalan. Gitu, ya. Jadi harus ada pemahaman tentang ilmu hadis yang seperti itu. Nah, wa fi syahri Sya'ban lailatul mu'azzamatun mubarakatun mukarramah. Jadi pada ada di satu bulan Sya'ban ini satu malam yang penuh dengan keagungan, mubarakatun penuh dengan keberkahan, mukarramatun penuh dengan kemuliaan, keutamaan, keistimewaan. Wahia lailatul nisfi minhu, yaitu malam pertengahan Sya'ban. Jadi kalau hari ini tanggal 13 Sya'ban, besok hari Senin 14 Sya'ban, hari Selasa 15 Sya'ban, nah berarti malam Rabu ya. Nah, kira-kira gitulah itu. Jadi hari ini tinggal 13. Ya. Allati yatajallallahu fi ala khalqihi bi'umumin bi'umumi maghfirati wa syumuli rahmatihi. Jadi pada malam itu Allah, ini kalau dia tajalla ini artinya Allah menampakkan dirinya. Tapi yang dimaksud ini adalah Allah menurunkan rahmatnya pada malam itu kepada seluruh makhluknya, ya, dalam rangka untuk maghfirah, memberikan pengampunan kepada seluruh makhluknya pada malam itu, ya, dengan menurunkan rahmatnya. Fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah akan mengampuni kepada orang-orang yang minta ampun. Wa yarhamul mustarhimin, dan Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang minta disayangi. Wa yujibud doa sailin, Allah akan menerima doa orang yang berdoa pada malam itu. Wa yufarriju 'anil makrubin, Allah akan menghilangkan segala kegundahan, ya, jadi keluh kesah dan segala macam problem persoalan dihadapi oleh hamba-hambanya ketika malam itu ingin dikeluarkan dari segala permasalahannya, itu Allah akan membantu mengeluarkan. Wa yumtiku fiha jama'atan minan nar. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah akan membebaskan hamba-hambanya, ya, yang terkena diwajibkan masuk neraka. Jadi malam pembebasan juga. Jadi kita sebagai anak yang ditinggalkan kedua orang tua mungkin sudah meninggal dunia, pada malam itu kita berdoa agar orang tua kita dibebaskan dari api neraka. Itu doa yang sangat bagus sebagai anak saleh kepada kedua orang tua. Jadi anak saleh itu juga justru dibuktikan ketika orang tuanya sudah meninggal. Yang berpikir anak saleh itu anak yang orang tuanya masih hidup, bisa berbuat baik. Justru berbuat baik kepada orang tua itu ketika orang tua sudah meninggal dunia. Karena kalau orang tua masih hidup, orang tua kita masih bisa beramal baik. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa lagi beramal baik, berbuat baik, kecuali sambungan dari anak yang ditinggalkannya. Itu yang disebut anak saleh. Maka pada malam nisfu Sya'ban kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri dan keluarga masih hidup, tapi juga doakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, terutama bisa dibebaskan dari api neraka. Wa yaktubu fiha al-arzaqa wal a'mal. Pada malam itu Allah akan mencatat ulang, ya, menginstal ulang, mengatur ulang rezeki dan usaha-usaha kita. Nah, ini penjelasan di dalam kitab ini. Wa qad warada fi fadli ahaditsun katsirah yang muta'addidah. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya, walaupun wahya la takhlu min difin aw inqita'. Ya,
Walaupun di dalamnya juga ada beberapa hadis yang dhaif. Ya, tapi dhaifnya ini salah satu disebabkan karena inqita'. Nah, ini ilmu hadis ini. Jadi inqita' itu artinya hadis yang terputus sanadnya. Kalau hadis terputus sanadnya itu dhaifnya ringan. Ya, dhaifnya ringan. Dhaif yang ringan itu boleh dipakai untuk keutamaan ibadah, motivasi beribadah. Itu boleh ya karena dhaifnya ringan, karena terputus sanadnya. Beda kalau hadis yang dhaif itu disebabkan karena periwayatnya pembohong, dusta. Itu dhaifnya sangat berat karena satu level ini namanya hadis mungkar. Nanti di atasnya hadis mungkar itu udah hadis maudhu'. Itu yang tidak boleh ya. Tidak boleh karena dhaifnya sangat. Tapi kalau pertama syaratnya terputus boleh. Kalau periwayatnya hafalannya lemah itu masih boleh. Yang ketiga periwayatnya majhul, tidak dikenal. Ya, tidak ada yang banyak mengenal siapa riwayat ini. Maka para ulama mengatakan itu masih dalam kategori dhaif, tapi dhaifnya ringan, dan dhaif yang ringan boleh diamalkan untuk motivasi ya, untuk memperbanyak semangat kita, memperbanyak pundi-pundi kebaikan. Bukan dalam hal menetapkan hukum halal dan haram. Nah, itu harus dibedakan ya, supaya kita tidak mengeneralisir pokoknya kalau sudah dhaif tak boleh. Itu tidak, bukan begitu ya. Nah, salah satu di antaranya ini akhirnya At-Tabrani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah menampakkan ya, artinya Allah menurunkan malaikatnya yang begitu sangat banyak kepada seluruh makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Illa, ini ada pengecualian. Ini kalau dalam hadis diriwayatkan At-Tabrani dan Ibnu Hibban ini itu ada dua hal yang dikecualikan. Pertama, limusyrikin, ya, orang yang menyekutukan Allah. Jadi ini selama kita tidak ada syirik, ya, syirik dalam pengertian menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Yang kedua musyahin. Nah ini kalau di sini wal musyahinu munafikun, ya, yaitu musyahin itu adalah orang-orang munafik. Syaridu ya ba'asun asyifaq. Ya, munafik ini salah satunya penjelasan sini adalah orang yang sangat jahat, ya, buruk perilakunya karena ya selalu membuat permusuhan, selalu membuat permusuhan. Ya. Lalu yang kedua, pengertian musyahid di sini ini yang paling banyak ini. Musyahid ini adalah orang yang selalu membuat permusuhan terhadap saudaranya. Nah, ini hati-hati. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, orang-orang yang masih berselisih, bertengkar, berkonflik, bermusuhan, sudah berapa lama, bertahun-tahun tidak bicara karena ya, tadi itu bermusuhan hanya gara-gara apa aja. Nah itu pada malam itu orang seperti ini masuk dalam daftar yang tidak mendapatkan pengampunan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi usahakanlah pada malam itu, nah itu berbaik-baik ya. Hubungan silaturahmi tetap dijaga. Ini pada malam nisfu Sya'ban. Dan ini juga merupakan bagian dari persiapan menyambut Ramadan. Karena kalau sebelum Ramadan kita ada persoalan seperti itu akan mengganggu juga ibadah ritual kita kepada Allah. Jadi hubungan kemanusiaan ini juga bisa berpengaruh dalam hal hubungan spiritual. Itu ya. Jadi sekali lagi ini hadisnya sahih ini ya. Dan ini hadis yang seperti ini cukup banyak ya. Jadi pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu Allah turun. Bahkan kalau sini ya tali menampakkan dirinya. Ya. Tapi kan tidak mungkin Allah menampakkan dirinya.
Yang dimaksud ini rahmatnya begitu sangat banyak. Jadi karena Allah mengampuni, maka pada malam itu memang sebaiknya kita banyak istighfar, ya, banyak mohon pengampunan. Intinya memperbanyak ibadah dan doa. Ya, yang kedua menyambung hubungan silaturahim. Warwa al-Baihaqi min hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tadi yang pertama dari Muadz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Jadi malaikat Jibril mendatangiku, datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Walillahi fi utaqa minan nar bi'adadi syu'urin wa min qalbi. Jadi malam ini kata Jibril adalah malam nisfu Sya'ban dan Allah akan membebaskan ya dari neraka hambanya itu sebanyak bulu-bulu yang ada pada kambing itu. Artinya saking banyaknya Allah membebaskan hambanya dari neraka pada malam itu. Ya. Ini gambaran umum tentang pengampunan Allah pada malam itu sangat banyak. Maksudnya itu tidak bisa dihitung karena siapa bisa menghitung bulunya kambing, kan tidak mungkin. Itu bahasa sastra bahasanya. Wala yanzurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahin. Nah, sama tadi ini. Jadi pada malam itu Allah tidak memandang ya, pada malam Sya'ban kepada orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik. Syirik ini bukan syirik itu, syirik tak mampu, tanda tak mampu, bukan itu. Maksudnya ini menyekutukan Allah. Maka perbaikilah tauhid kita. Ya. Wala ila musyainin dan juga tidak kepada orang yang tadi itu bermusuhan. Wala ila qati rahimin, orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahim. Wala ila musbilin, ya. Dan juga kepada orang yang musbil. Musbil ini kalau makna musbil biasa itu orang yang memakai pakaian melewati batas mata kakinya, itu yang dimaksud. Itu terjemahan musbil. Tapi yang dimaksud bukan semata-mata karena pakainya melewati batas mata kaki, bukan. Tapi yang dimaksudnya adalah orang yang sombong, itu maksudnya orang yang angkuh, ya. Jadi supaya tidak disalahpahami. Ya. Jadi karena itu ada khuyala'ah, manjarra saubau khuyala'ah, siapa yang memakai pakaiannya khuyala'ah karena sombong, la yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan pernah memandangnya pada hari kiamat kelak. Itu yang dimaksud. Jadi bukan sekedar ya, karena kan mohon maaf ya, karena ya sebagian orang ya. Jadi menganggap karena musbil itu adalah salah satu orang yang tidak diampuni, salah satu tanda orang dibenci oleh Allah kalau pakaiannya melewati batas mata kaki. Nah, karena itu hadisnya dipahami, maka kalau celananya itu ditarik naik, nah, itu, sampai hampir ke betis karena yang dipahami. Padahal penjelasan dalam hadis yang lain, kan ini antara hadis dengan hadis itu harus saling dipertemukan supaya tidak memahami hanya karena satu hadis kita paham seperti itu padahal penjelasannya ada di hadis lain. Yang kedua lebih detail di kalangan oleh para ulama. Wala ila akin liwalidayhi. Nah, termasuk orang yang tidak dipandang, tidak dilirik, diperhatikan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka itulah yang tadi kita sebutkan. Bagi kita ini kadang-kadang kita merasa orang durhaka kepada orang tua itu orang yang orang tuanya masih hidup dibentak dia. Itu termasuk. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia lalu kita sibuk dengan dunia kita, tidak pernah ingat sama sekali kepada orang-orang tua kita,
yang melahirkan dan membesarkan kita dan berjasa sampai kita jadi seperti sekarang, lalu kita tidak pernah bacakan doa, tidak pernah dimintakan ampunan kepada Allah, tidak pernah sama sekali lupa, itu termasuk orang yang durhaka. Jadi jangan sampai dikira orang durhaka itu hanya karena pada waktu hidup orang tuanya dia tidak pernah berbuat baik. Padahal termasuk juga durhaka orang yang masih hidup, orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak pernah diingat sama sekali. Itu juga termasuk durhaka. Maka kesempatan kita berbuat baik justru pada waktu kedua orang tua kita sudah meninggal. Karena di saat-saat seperti itulah semua orang tua mengharapkan anaknya didoakan. Semua orang tua mengharapkan agar anaknya selalu mendoakannya ketika dia di alam kubur. Nah, pada malam nisfu Sya'ban, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu termasuk orang dalam daftar orang-orang yang dikecualikan mendapatkan pengampunan. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Wala ilamulu min khamran. Nah, ini dia termasuk orang ini peminum khamar, pemabuk, orang-orang yang teler dan lain-lain. Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal, hampir sama, ya sama juga ini. Cuma bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allah azza wa jalla ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Fa yaghfiru li ibadi illa isnaini. Ya. Jadi Allah menampakkan, maksudnya menurunkan rahmat yang sebegitu banyak untuk mengampuni para hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban kecuali satu musyahin. Nah, tadi itu sudah dijelaskan musyahin adalah orang yang menaruh dendam permusuhan ya, kepada saudaranya. Ya, waqatilu nafsin. Nah, yang kedua ini adalah orang yang pembunuh. Ya, jadi pembunuh kalau sudah pernah itu sebaiknya segera ya, bertobat, ya, bertobat, minta ampun kepada Allah, minta ampun, minta maaf kepada keluarganya dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya ini hadis riwayat Tirmidzi wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan Ibnu Majah bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan faqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idzan huwa fi al-baqi rafi'an ra'sahu ila sama. Ini jadi Aisyah cerita ini, jadi pada malam saya lagi tidur di kamar bersama Rasulullah SAW. Lalu suatu malam, tengah malam ini dia rabah, loh kok tidak ada Rasulullah, kok saya sendirian di tempat tidur. Biasanya kan berdua itu, dirabah kan kena, ada. Loh kok tidak ada, kira-kira gitu. Lalu Aisyah bangun, pergi mencari di mana Rasulullah SAW ini, kok tidak ada. Ternyata keluar Rasulullah ada di Baki, ya karena ya antara yang sekarang ini namanya makam Rasulullah SAW yang tengah-tengahnya itu raudah namanya, sebelah sananya itu namanya mimbar, tengah-tengahnya itu adalah mimbar. Nah kita keluar dari situ tuh tidak jauh, itu udah ke Baki, tempat pemakaman di Madinah. Ternyata Rasulullah tengah malam itu keluar dari kamar, ya kalau sekarang kan sudah dalam masjid. Ternyata bila ada di Baki, lagi sedang mengangkat kepalanya ke atas langit. Maksudnya itu berdoa, Jadi lalu datanglah Aisyah, ternyata Rasulullah ada di sini lagi sedang berdoa di Baki itu. Kalau orang sekarang bilang, apa pula berdoa di kuburan? Tengah malam lagi.
tengah malam lagi itu. Ternyata ini hadisnya dijelaskan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah menjelaskan. Lalu kata Rasulullah SAW, "Akunti tahafina ayyahifallahu alaihi wa rasuli." Namanya kamu takut ya? Artinya kamu merasa khawatir, takut tentang apa yang Allah perbuat kepadamu dan kepada Rasulnya. Kata Aisyah, "Fakultu zanantu annaka ataita ba'da nisa'ika." Wah, saya kira kamu Rasulullah pergi ke kamar-kamar istri-istri yang lain. Jadi Aisyah ini biasalah namanya. Ini kan jadi kamar-kamar Rasulullah dan istri-istri kan berdampingan itu. Pikiran Aisyah pada malam itu kan malam gilirannya Aisyah loh. Kok Rasulullah kok pindah ke kamar yang lain? Nah, dikiranya gitu tuh kata Aisyah itu jujur. Padahal Rasulullah ke malam ke pemakaman Baqi. Lalu Rasulullah faqala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya fa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ri wa min kalbi." Jadi pada malam itu Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ila sama'i dunya, ke langit dunia. Baitul Izzah namanya. Ya sekali lagi turun ini bukan dalam pengertian secara lahiriah, turun secara fisik, tapi ini lebih kepada spiritual bahwa malaikat Allah, rahmatnya Allah pada malam itu luar biasa banyak. Salah satu bentuk rahmatnya itu adalah Allah mengampuni hamba-hambanya ya seperti kita ini insya Allah termasuk hamba yang mulia itu melebihi saking banyaknya itu ya daripada bilangan bulu-bulu yang melekat pada seekor kambing. Itu gambarannya. Jadi hadis-hadisnya seperti ini cukup banyak ya. Ya itu tadi walaupun sebagian ulama terutama hadis Tirmidzi ini ya karena ada yang menilainya dhaif. Tapi disebabkan dhaifnya itu karena inqita'an, karena adanya keterputusan sanad. Itu. Ya. Saya kira ini tambahan semoga bisa selalu memotivasi kita, menginspirasi kita bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah sesuatu yang dijelaskan dalam banyak hadis ya disampaikan oleh para ulama mengenai keutamaannya ya sehingga kita tidak terlewatkan begitu saja. Masalah nanti bagaimana cara berdoanya, orang mau berdoa individu sendiri-sendiri, mau berdoa secara berjamaah itu tak usah diperdebatkan, apalagi sampai berkelahi, tak usah. Ya, bagi yang berjamaah silakan, bagi yang mau sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Ya, jangan terlalu gampang menyalahkan orang, apalagi orang yang lagi beribadah. Lagi orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.